Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya setelah 1 pekan kemarin kita tidak bertemu? Nah, pada kesempatan kemarin kita telah melaksanakan penilaian harian ya, yaitu dengan materi bola besar dan bola kecil. Nah, alhamdulillah untuk hasilnya bagus-bagus dan mungkin ada yang kurang beruntung. Nah, tapi nggak apa-apa, next diperbaiki pada penilaian harian selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teknik dasar atletik. Nah, oleh karena itu sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai atletik, yaitu di KD 3.3 dan 4.3, yaitu memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai macam permainan sederhana atau tradisional. Sedangkan KD 4.3 yaitu mempraktikkan kombinasi gerakan spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Nah, atletik sendiri merupakan kata yang berasal dari Yunani, yaitu auton dan atletum, yaitu berarti lomba atau perlombaan. Nah, dalam bahasa asing atau daerah Eropa atau Amerika sering menyebutnya dengan track and field, seperti itu. Nah, selanjutnya atletik sendiri adalah olahraga yang terdiri dari 3 jenis, yaitu lari, lompat, lempar, seperti itu. Kemudian atletik merupakan aktivitas olahraga tertua yang ada di dunia, sehingga sering disebut juga dengan mother of sport atau ibu atau induk dari cabang olahraga. Nah, kemudian dalam atletik terdiri dari berbagai macam perlombaan. Nah, biasanya dalam pertandingan seperti Olimpiade, kemudian SEA Games, Asian Games, Porda pun atletik menjadi incaran dalam menunjang perolehan medali karena nomor yang dipertandingkan banyak sekali. Seperti ada lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Lari jarak pendek pun bisa dibagi menjadi lari 100 meter, 400 meter. Kemudian lari jarak menengah seperti 800, 1000, seperti itu. Nah, kemudian ada lari estafet, yaitu lari menggunakan tongkat. Kemudian atau lompat tinggi, kemudian lompat jauh, kemudian ada lompat galah, lompat jangkit. Kemudian pada bagian lempar ada lempar cakram, lempar lembing, lempar martil. Kemudian ada yang namanya jalan cepat. Nah, seperti yang kita ketahui, tentu saja dalam suatu induk itu ada olahraga, terdapat sejarah. Nah, secara atletik Bapak bagi menjadi 4, yaitu sejarah Yunani kuno, Olimpiade modern, masa penjajahan, dan masa Indonesia merdeka. Nah, pada masa Yunani kuno, pada sekitar 390 sebelum Masehi, pembinaan satu bangsa terfokus pada peningkatan kekuatan fisik, terutama pertumbuhan menuju bentuk tubuh yang harmonis dan serasi melalui perpaduan kegiatan gimnastik, gramaika, dan musika. Nah, anak-anak, pada masa ini, pada masa Yunani kuno, banyak olahraga yang berkembang, yaitu seperti ada lari cepat, lompat jauh, lempar lembing, cakram, gulat, tinju, pacuan kuda, seperti itu. Nah, olahraga atletik sendiri dipopulerkan oleh Icus dan Herodicus pada masa abad keempat. Pada masa itu, kelima macam cabang kegiatan dikenal sebagai pentalon.
Nah, berarti 5. Sehingga setiap perlombaan selalu menggunakan istilah pentalon. Peserta lomba ini wajib mengikuti kelima macam olahraga tersebut. Nah, kemudian ada masa Olimpiade modern. Oh, sebelum Bapak lanjut ke Olimpiade modern, pada masa perang Sparta itu ada prajurit yang bernama Peldipedes, yaitu ketika Sparta menang, dia disuruh berlari menuju ke kotanya itu untuk mengabarkan bahwa kita menang. Nah, kemudian Peldipedes meninggal dunia karena kehabisan tenaga pada saat berlari. Nah, oleh sebab itu Peldipedes dikenal sebagai pahlawan dan jarak tempuhnya itu digunakan sebagai jarak untuk lari maraton, yaitu 42,195 meter. Nah, kemudian Bapak lanjut kepada masa Olimpiade modern. Olimpiade modern berasal dari masyarakat Eropa pada abad ke-19. Nah, pada waktu itu masyarakat banyak membuat perkumpulan atletik dan bahkan mengadakan perlombaan antara perkumpulan dan antar perguruan tinggi. Nah, kemudian pada masa Indonesia penjajahan, atletik di Indonesia disebarkan oleh bangsa Belanda pada tahun 1930. Nah, kemudian organisasi atletik pertama di Indonesia didirikan pada tanggal 21 Juli 1917 dengan nama NIAU, Netherlands Indies Athletic Uni. Dengan berdirinya organisasi tersebut, maka setiap tahun selalu diadakan pertandingan atletik. Salah satunya pada masa itu atlet yang terkenal adalah Nur Bambang pada lari 100 meter, Sutanto Singgih pada nomor lompat tinggi, dan Harun Al-Rashid pada lompat jauh. Nah, kemudian pada Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945 setelah Indonesia Merdeka, 6 bulan setelahnya diselenggarakan kongres untuk menghidupkan kembali keolahragaan di Indonesia yang berlangsung di kota Solo. Hasilnya terbentuklah PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia, yang memadai kegiatan olahragaan di Indonesia. Nah, pada pembahasan tersebut akan diselenggarakan PON atau Pekan Olahraga Nasional yang pertama pada tahun 1948. Nah, kemudian untuk lapangan atletik sendiri, itu biasanya berada pada sisi stadion, itu bisa. Nah, lapangannya seperti ini. Nah, nanti kita bahas untuk lapangan dari lari estafet. Nah, kita akan membahas lari estafet. Pada materi kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam atletik, yaitu lari estafet. Lari estafet atau bisa disebut lari sambung atau lari beregu, di mana masing-masing regu terdiri dari 4 anggota. Ciri khas dari lari sambung adalah adanya tongkat yang harus dibawa atau dipegang oleh pelari pertama untuk diberikan pelari kedua dan seterusnya hingga pelari terakhir. Nah, hal itu dilakukan secara bergantian. Sampai saat ini, menurut IAAF atau Federasi Atletik Internasional, ada 2 jenis lari sambung yang dilombakan, yaitu 4x100 dan 4x400. Kemudian kita akan memasuki pada sarana dan prasarana tongkat lari estafet. Nah, untuk sarana dan prasarananya itu terdapat tongkat estafet, yaitu berbahan dasar seperti kayu, kemudian aluminium yang ringan seperti itu. Kemudian panjangnya sekitar 30 cm. Kemudian
beratnya sekitar 50 gram. Nah, selanjutnya yaitu cara menerima tongkat. Ya, yang pertama ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan visual atau melihat, dan non visual atau tidak melihat. Tapi cara menerima dan memberikannya sama. Yaitu cara menerimanya yaitu dengan meminta, yaitu dengan posisi tangan menghadap seperti orang meminta. Nah, kemudian cara memberikannya dari bawah, didorongkan dari bawah. Nah, kemudian cara menangkap itu seperti memegang raket atau seperti orang menangkap. Nah, itu dari atas. Kemudian tangan yang dijulur di bawah itu yang memberikan lurus ke depan seperti itu. Nah, seperti ini cara memberikannya. Yang gambar pertama itu dengan cara meminta. Kemudian gambar yang kedua dengan cara menangkap, dan gambar ketiga dengan cara tangan dijulur ke bawah seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mungkin setelah ini silahkan didiskusikan apa saja yang masih belum jelas, nanti kita diskusikan. Demikian dari Bapak, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.